Silakan dari Bunda kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan. Ada kertas yang sudah dikumpulkan? Ada yang sudah dicatat atau ada yang mau ngacung aja boleh? Oh ya, siapa? Ya, dari teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dari teman-teman alumni SMP 2. Waduh, seperti tadi kayaknya udah ngerti semua nih tadi. Kalau itu saya tanya satu kalian. Oke, kita masih ada waktu ya? Ya. Ustaz, dari pemaparan tadi Ustaz, alhamdulillah kita semua juga alhamdulillah nambah ilmu semuanya ya. Ya. Tapi mungkin tadi ada beberapa poin yang mungkin bisa saya sedikit simpulkan katanya. Kita tuh berpisah ya, untuk berpisah ya katanya. Kita berpisah dari segala kemaksiatan ya. Lalu kita harus jangan bosan-bosan untuk terus mencari ilmu kita ya. Lalu kita amalkan. Nah, setelah kita amalkan kita harus istiqomah ya. Nah, di situ mungkin teman-teman memang dalam usahanya untuk berhijrah ya, dari dahulu sekarang dari dulu yang berhijab, dari dulu kalau yang sekarang sudah berhijab, dari teman-teman yang ikhwan juga yang mungkin dulu sholatnya masih di rumah, insya Allah ke depan sholat wajibnya juga sudah di masjid jalannya. Nah, satu pertanyaan saya ketika kita ingin bertaubat, tobat yang terima adalah kan taubatan nasuha ya tadi ya. Nah, sebagai manusia mungkin ada kalanya kadang-kadang memang kita lagi naik. Nah, ketika memang kita sudah bertobat dari satu kemaksiatan, tapi suatu saat kita melakukan lagi nih. Nah, mohon maaf kita, apakah itu kita itu masih taubatan nasuha itu gugur lagi atau gimana tadi? Padahal tadi mohon maaf. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan kesempurnaan taubat, kesungguh-sungguhan kemurnian taubat. Yang kedua ada seruan taubat itu dengan kalimat wasari'u ila maghfirah, bersegera mencari ampunan Allah. Nah, seseorang yang bermaksiat menyadari kemaksiatannya lalu segera memohonkan ampun kepada Allah, terhapuskan dosa-dosa. Contoh misalkan kita ikhwan ngelihat cewek cantik, seksi, melewat di sini, ketika melewat misalkan kita kemudian ngelihat tertarik, lalu kemudian kita bilang astagfirullahaladzim, saya nggak boleh kayak begitu. Maka otomatis terhapuskan dosa-dosanya. Terhapuskan otomatis dosa-dosanya karena tidak disadari atau bahkan kemudian kita sebenarnya nggak punya motivasi untuk begitu, kecuali kita mencari, kita cari itu cewek-cewek seksi, main kemudian ke fix karaoke, jalan ABC sebelah kanan. Nah, ketika naik ke fix karaoke otomatis sewa PL 450.000-nya mengdemangnya. Nya pemandu lah. Oh, iya, survei baheula Ibu, survei. Sok suuzon. Saya kuliah di Vkom, itu dulu ada survei-survei begitu. Jadi saya cari dulu di sana. Dari di PL, udah sewa PL misalkan, kita mah otomatis mengundang. Nah, kita lihat potensinya dulu. Potensi manusia itu sama, Bu. Dorongan kemaksiatan sama dorongan ketaatan sejajar. Tapi lihat, banyak orang yang maksiat atau yang taat. Pinu stadion, pinu masjid. Penuh stadion, ada sensitif memang iya ya. Kayak disangka The Jack saya lagi. Penuh stadion Jalak Harupat, penuh masjid. Banyak yang di stadion atau yang di masjid? Banyak yang di bioskop atau di masjid? Bioskop. Nanti kalau meninggal disolatin di stadion atau di masjid? Masjid. Di bioskop atau di masjid? Masjid. Orang lebih termotivasi ke mall atau ke masjid? Mohon maaf, yang namanya kemaksiatan gak usah dimotivasi pun bakal dilakukan, brother. Maka yang namanya kemaksiatan, Quran surat Yusuf ayat 53, yang namanya amarah bisu, itu nafsu yang pertama kata Imam Al-Ghazali, itu selalu mendorong kepada kemaksiatan. Kita ini punya nafsu yang selalu mendorong kepada kemaksiatan. Lihat cewek cantik, otomatis dorongannya itu ingin memiliki, ingin begini, ingin begitu, otomatis ada bayangan itu. Namanya maksiat nggak usah dimotivasi, bakal dilakukan. Pernah lihat ada nggak spanduk? Tingkatkan perzinahan, ada? Pernah lihat? Nggak ada. Ayo kita tingkatkan mabok, nggak ada. Nggak usah dimotivasi pun sudah dilakukan. Tapi lihat, luar biasa, tingkatkan sholat ke masjid, spanduknya banyak, tapi masjidnya tetap kosong. Makanya aneh kalau ada kemudian seruan dari seseorang, seseorang yang mengatakan bahwa yang namanya masjid nggak boleh ada speakernya. Saya aneh, ini logikanya di mana?
Kalau masjid nggak boleh ada speaker, kalau azan nggak boleh pakai speaker aja masjid sepi, apalagi nggak ada speaker. Ini luar biasa. Yang namanya kemaksiatan nggak, ini catat. Yang namanya kemaksiatan nggak harus dimotivasi, bakal dilakukan. Tapi ketaatan harus terus dimotivasi. Maka kemudian satu amaroh bisu, yang kedua lawamah. Nah, nafsu yang lawamah, STMJ yang tadi, sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya mah rajin bu, sholatnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin gitu. Jadi sering ke pengajian, biasanya mohon maaf ibu-ibu, sering ke pengajian tapi tetap ngomongin orang misalkan, atau ikhwannya sering pengajian, majelis ilmu tapi masih pacaran misalkan. Sampai ada ungkapan misalkan, ungkapannya adalah, Ustaz, saya nggak pacaran Ustaz, tapi kami cuma menjaga komunikasi baik dengan pasangan saya, dengan teman saya, supaya nggak putus silaturahmi Ustaz. Katanya kalau memutus tali silaturahmi itu nggak baik Ustaz. Jadi saya jaga hubungan baik dengan mantan itu, cuma saling ngingetin, kadang saling ngebangunin sholat tahajud ya. Terus kadang kalau kita ke kajian bareng, itu luar biasa. Itu tetap aja namanya maksiat. Namanya maksiat, ceraikan. Nggak boleh dilakukan lagi. Tapi motivasinya begitu bu, emang selalu begitu. Dan itu nanti terselubung. Bahkan nanti ada ungkapan dari anak muda, saya itu pacarannya tetap kok, pacaran baik-baik. Saya nggak maksiat kok Ustaz, saya pacarannya baik-baik kok Ustaz. Kita nggak pernah kok sampai kebablasan Ustaz, nggak pernah, alhamdulillah. Saya pacarannya masih dalam koridor yang syar'i. Nggak ada pacaran syar'i itu. Yang namanya pacaran pasti berbuat maksiat. Sampai ada yang bilang, Ustaz, kalau saya pacaran tapi nggak ngapa-ngapain, apakah saya berdosa? Kalau pacaran, kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Itu aja. Kalau pacaran itu pasti ngapa-ngapain, pasti teh. So, udah berpengalaman lah teman-teman. Ya, coba laki kalau pacaran pasti itu motivasi pegangan tangan, udah pegangan tangan. Pelukan, udah pelukan, ciuman, udah ciuman, tutumpakan, bebudakan, terus itu berlanjut ya. Sampai kemudian terjadi kemaksiatan demi kemaksiatan. Subhanallah, saya survei Pak. Saya survei itu selalu begitu. Syirik, artinya manusia itu selalu kepada kemaksiatan. Yang ketiga, mutmainnah. Dan surat Al-Fajr. Kalau nafsu mutmainnah, yang baik, dorongannya kepada sesuatu yang baik. Maka yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus termotivasi kepada diri, dimotivasi sama teman-teman kita. Makanya kenapa syarat hijrah itu salah satunya miliki lingkungan yang baik. Yang kedua, miliki teman-teman yang baik. Kadang lingkungannya baik, teman-temannya belum baik. Kayak gimana itu Ustaz? Kayak komunitas, mohon maaf, ada komunitas dakwah, ada komunitas rohis misalkan, tapi orang-orangnya belum baik, masih sering ngomongin orang, masih sering gibah, sering menghina, sering memfitnah. Nah ini komunitasnya baik, tapi orang-orangnya tidak baik. Yang harus dimiliki itu lingkungannya baik, orang-orangnya baik. Yang ketiga, baru kemudian kita senantiasa memiliki kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ini memang harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan, nanti kita akan terbiasa dengan kelalaian. Contoh, nggak biasa sholat, tadi biasakan sholat. Lalu bagaimana? Apakah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau misalkan kemudian kita sudah bertobat, lalu bermaksiat kembali, lalu bertobat lagi, lalu maksiat lagi. Nah, ini yang disebut dalam istilah itu taubat sambal. Jadi kadang maksiat, kadang kalau lagi ini ingat lagi. Artinya ada pondasi yang bermasalah. Di mana pondasi yang bermasalah? Pondasi keimanan. Kan dia belum benar beriman kepada Allah. Yang namanya hijrah itu pasti udah total. Makanya dalam kalimat Qur'annya, Quran surat At-Taubah ayat 20 itu amanu wa hajaru, ada iman baru ada hijrah. Wajahadu baru ada jihad, amwal wa anfus, harta dan jiwa. Kalau sebelumnya, sebelum iman ngapain dulu? Taubat. Maka dari taubat itu akan menguatkan keimanan. Dari taubat menguatkan keimanan. Dan namanya taubat itu terus dikuatkan bu, sedikit demi sedikit. Tadinya nggak pernah sholat, kita bertobat, akhirnya mulai sholat. Lalu kemudian ketika sudah mulai sholat, belum tepat waktu, mulai sekarang sholatnya tepat waktu. Yang tadinya tepat waktunya di rumah, sekarang mulai ke masjid. Yang tadinya sudah ke masjid masih pakai kaos, sekarang mulai pakai baju takwa. Terus ada berprogres sampai dia merasakan khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Ta'muruna 44. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Sampai merasakan sholatnya itu sampai tingkatan khusyuk. Seperti apa yang khusyuknya? Alladzina yazununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang benar-benar dia yakin bahwa saya ini akan kembali kepada Allah. Dan sholatnya ini hanya karena Allah. Kita hijrah bukan karena seseorang. Kita hijrah bukan karena uang.
Kita hijrah bukan karena tren. Maka hijrah itu bukan kalimat, bukan hanya sekedar tagline. Hijrah bukan, atau sekedar misalkan sebuah komunitas, bukan. Hijrah itu prinsip bahwa kita meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Hijrah itu bukan tren, bukan fashionable, bukan kemudian kita pakai baju hijrah artinya sudah hijrah, tidak. Tapi yang namanya hijrah benar-benar meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan. Kayak misalkan ini, kalau ibu di sini udah disebut masuk ke dalam kafe Kopi Tera belum? Kalau ibu berdiri duduk di sini, hah? Halaman atau di rumah? Halaman. Kadang ada orang yang Islamnya cuma di halaman, Bu. Yang penting ngetrennya doang deh. Yang penting saya kelihatan Islamnya deh, kelihatan baiknya. Padahal dalamannya rusak. Lah kan kita kadang casingnya doang yang bagus. Di hijab, mohon maaf, di hijab, pakai baju koko, pakai baju kemudian motivasi hijrah. Tapi sebenarnya sholat malas di rumah. Siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Diri kita sendiri dan Allah. Paling dekat lagi siapa? Orang tua. Paling dekat lagi siapa? Keluarga. Maka ibu pengen tahu saya siapa? Tanya istri saya. Istri saya paling tahu saya bagaimana. Maka ada seorang istri, Bu, mohon maaf, bukan seorang istri, seorang wanita nge-DM istri saya, Umi, saya siap menjadi istri kedua Umi, istri kedua Ustadz. Istri saya bilang, Teteh belum tahu bagaimana Kang Boni sebenarnya di rumah. Maka kalau Teteh tahu bagaimana Kang Boni di rumah, kayaknya Teteh nggak akan jadi deh istri yang kedua buat Kang Boni. Karena tahu istri saya. Saya aja sabar ngadepin istri saya gitu. Suami saya begitu. Nah suami juga begitu sama istri, Bu. Ada seorang suami, Bu, saking istrinya bawel banget, istrinya dimasukin ke sumur, ke sumur, bebeskeun istrina ka sumur, saking bawel pisan, cerewet pisan istrina teh. Abuskeun ka sumur anu paling berhantu di daerahnya. Paling angker, abuskeun pamajikanna ka ditu. Tinggalkeun we. Pas geus ditinggalkeun kapikiran kanya teh pamajikan watir oge di sumur sorangan, balik lagi. Begitu balik lagi ke sumur itu, dicari kemudian istrinya. Yang keluar bukan istrinya, yang keluar setan yang selama itu berhuni di situ. Jurik bertahun-tahun itu keluar jurikna. Begitu jurikna keluar dibilang, "Mana pamajikan urang?" Ente uyuhan urang we ngan 5 menit jeung pamajikan teu kuat. Urang ge keluar. Ente bertahun-tahun cenah aneh bisa betah. Itu pengorbanan. Maka kadang yang lebih tahu kita itu siapa? Keluarga. Maka kenapa syarat salah satu keluarga untuk ta'aruf itu tanya dirinya dan tanya keluarganya. Teteh jangan mudah terpesona dengan seorang laki-laki yang tampilannya perlente misalkan. Terus teteh bilang, "Ih, laki-laki soleh." Jangan bilang begitu dulu, tanya keluarganya. Di luar bisa soleh, di dalam bisa jadi salah. Begitu ditanya soleh, lihatannya soleh, pas ditanya keluarganya, "Ibu, Masya Allah ibu punya anak yang mini soleh, rajin majelis ilmu, mini rajin sholat nak cek indung nate, subuh telat, kita hararese." Ternyata ibunya tahu. Nah itu karakternya. Makanya mengenal seseorang itu harus komplit, ya. Siapa maka ada ungkapan begini ya, mohon maaf. Kalau pengen tahu siapa saya sebenarnya, maka tanyalah kepada saya dan tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu yang paling nikmat. Ibu pengen tahu siapa saya, tanya saya. Tanya saya langsung atau tanya orang-orang yang ada di sekitar saya yang sudah pernah membersamai saya selama berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Tanya siapa Kang Boni sebenarnya. Maka seseorang itu baru pantas membicarakan seseorang itu kalau sudah membersamai kurang lebih 3 hari atau 10 hari. Contoh misalkan, Akang sudah bersama saya 3 hari kemana-mana nih Bu. Keluar Bu. Saya keluar misalkan ke Tasik bareng beliau selama 3 hari. Maka selama 3 hari beliau akan tahu bagaimana kebiasaan saya. Subuhnya bagaimana, apa yang senantiasa dilakukan. Baru akan muncul ungkapan, Kang Boni itu begini. Nah dengan begininya itu karena sudah membersamai saya selama 3 hari nggak lepas itu. Baru pantas mengatakan siapa saya. Maka pengen mengetahui saya, silakan ikuti perjuangan jalan saya. Ayo kita jalan bareng. Saya ajak jalan bareng. Begini. Alhamdulillah yang sering diajak keluar kota, balik-balik dia tipes atau sakit Bu. Terkuat. Ada pertanyaannya, kenapa Ustadz bisa kuat? Bukan kuat, Allah yang menguatkan. Orang kalau dakwah pasti sehat Pak, nggak mungkin jadi sakit. Saya pernah dakwah jadi sakit, berarti kemudian Bu, kemarin saya sakit Pak. Saya dakwah berhari-hari sakit Bu, tipes di rumah sakit Al-Islam, diimpus. Saya harus ke Tasik, saya cabut impusannya, saya kabur ke Tasikmalaya. Di Tasikmalaya saya masuk lagi rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, kata dokter, ini harus diopname. Akhirnya kata saya, "Dok, nggak bisa diopname Dok, saya harus tausiah lagi jam 8. Akhirnya saya diinfus sambil tausiah. Lalu kemudian dokter bilang, "Ustadz, jangan dipaksain, istirahat aja." Lalu kemudian saya istirahat, saya ketemu guru saya di Tasikmalaya. Saya bilang sama guru saya di Tasikmalaya, "Kiai, kenapa saya sakit Kiai?" Lalu Kiai ini bilang, "Ustadz, yang namanya seseorang dai, kalau dakwah itu jadi sehat. Kalau Ustadz dakwah jadi sakit, maka ada yang salah dengan dakwah Ustadz."
Di mana salahnya? Hati saya bermasalah. Saya berharap amplop, nggak boleh. Saya berharap popularitas, nggak boleh. Saya berharap kemudian jamaah suka sama saya, nggak boleh. Orang yang dakwah memang harus sungguhan kemurnian dia berdakwah karena Allah. Kalau dakwah karena dia pandai, maka dari otak pindah ke otak. Tapi kalau dakwah lewat hati, dari hati akan sampai ke hati. Kalau ada dakwah Kang Boni dari siang tadi sampai jam segini menggoncang hati ibu, katakanlah itulah lisanku yang datang dari Allah untuk mengguncang hati ibu. Maka yang namanya taubat harus semurni-murni taubat. Maka seruannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah punya iman, yang sudah benar-benar yakin, ayo watubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah dengan semurni-murninya tobat. Maka lihat cek indikatornya Bu. Ada orang yang sudah siap meninggalkan riba, ada yang belum. Ada orang yang bilang, Ustaz saya nggak bisa ninggalin riba, Ustaz. Iya, jawabannya sederhana aja. Gimana keimanan? Gitu aja. Ustaz saya belum bisa meninggalin pacaran, Ustaz. Gimana ya Ustaz solusinya? Ya, gimana keimanan saja. Gitu. Kalau imannya sudah mantap, ditinggalkan semua kemaksiatan itu, menuju kepada ketaatan. Yang paling hebatnya ditanya, sudah tahu untuk kemudian itu melakukan suatu kebaikan, kenapa malas buat dilakukan? Sudah tahu itu salah, kenapa masih dilakukan? Nah ini yang jadi permasalahan. Pertanyaannya, apa pantas mengatakan sudah iman kepada Allah? Kayaknya belum. Maka disebutnya manusia setengah hijrah. Yang setengahnya lagi apa? Tren. Ternyata setengahnya lagi tuh cuman fashion, cuman ungkapan, status di WA, status di Facebook, status di Instagram aja. Sisanya nol. Iman kepada Allah aja nggak lulus. Iman yang pertama, gimana mau iman kepada hari akhir? Maka Masya Allah, harusnya jadi pengingat kepada kita. Iman kepada Allah itu senantiasa menanamkan kepada diri kita bahwa kita senantiasa diawasi sama Allah. 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari sampai 31 hari dalam satu bulan, 365 hari dalam satu tahun, 12 bulan dalam satu tahun. Diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. CCTV Allah terus bekerja, bahkan nanti diputer ketika kemudian kita dihisap di yaumil hisab itu, Bu. Diputer. Nih, ngapain dulu begini, ngapain dulu begini. Hukuman dunia kita bisa lolos, hukuman akhirat nggak bisa lolos demi Allah. Maka nggak apa-apa kalau misalkan kita mendapatkan kerugian di dunia, disiksa di dunia, nggak apa-apa. Daripada disiksa nanti di akhirat. Dah. Bismillah, taubat dengan semurni-murninya taubat. Apabila kita baru berhijrah, kadang-kadang selalu ada yang menyinyir. Bagaimana menyikapinya? Apabila kita baru berhijrah, kalau ada yang nyinyir, bagaimana? Maka balas segala sesuatu yang buruk dengan segala sesuatu yang baik. Quran surat Al-Fussilat ayat ke-34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Berbeda kebaikan dengan kejahatan itu. Tolak kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau ada yang nyinyir kepada kita, balas dengan kebaikan, mudah. Kalau dibalas lagi dengan kejahatan, repot. Imam Ar-Rabi Al-Jizi, murid Imam Asy-Syafi'i, suatu saat keluar dari masjid, dari majelis ilmu, dilempar sama kotoran dan batu. Kalau kita dilempar kotoran sama batu, kira-kira mau marah nggak? Brother, antum keluar dari sini, tiba-tiba ketika keluar dari sini ada orang yang ngelempar, mohon maaf, kotoran, debu, dan batu. Kira-kira mau dibalas nggak? Mohon maaf, paling kita sekedar kemudian kita bakal ngomong nanti, teriak nanti, naon mana? Gitu pasti. Bahkan keluar kata-kata kasar nanti. Wah, sampai mengucapkan kalimat yang tidak semestinya. Tapi Imam Ar-Rabi Al-Jizi ketika dilemparkan batu dan kotoran, apa yang beliau katakan? Beliau membersihkan wajahnya, beliau membersihkan bajunya, lalu ia memberikan senyum yang paling indah kepada yang melempar batu dan kotoran tersebut. Lalu jamaahnya nanya, "Syekh, mengapa engkau melakukan itu?" Lalu Imam Ar-Rabi Al-Jizi mengatakan, "Saya harusnya mendapatkan siksa neraka dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menggantinya dengan kotoran dan debu di dunia. Bagaimana saya tidak berbahagia?" Artinya, orang yang senantiasa dekat sama Allah, yakin kalau dia menerima keburukan di dunia, itu cara Allah untuk menghindarkan dia dari siksa api neraka. Maka misalkan ada yang mencaci maki kita, ada yang memfitnah diri kita, apa yang kita harus lakukan? Santai aja. Selalu santai, selalu slow, tetap slow, santai. Santai, udah deh. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah bunda, makin banyak yang nyinyir, makin bahagia saya. Insya Allah, makin banyak yang mencaci maki, makin banyak bahagia kita. Makin banyak yang memfitnah, makin bahagia kita. Kenapa? Rasulullah SAW saja dihina, dicaci maki, difitnah. Maka seorang ulama mengatakan kepada saya, "Kang Boni, kalau hari ini mulai Kang Boni dicaci maki, mulai hari ini Kang Boni difitnah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka seandainya ada seorang dai yang nggak pernah dicaci maki, nggak pernah dihina, nggak pernah difitnah, maka salah dengan dakwahnya. Kalau orang yang dakwah dalam kebenaran, pasti ada aja yang kemudian nyinyir, pasti. Bunda sekarang dihijab, bahkan senantiasa sholat, ngejaga sholatnya. Bunda disebut sok suci, sok alim, bahkan disebut kok Islamnya Islam yang radikal sih. Kok hijabnya gede banget sih, sebutnya begitu. Bahkan disebut kelelawar lah, bahkan disebut ninja lah, dan lain-lainnya. Ketika kita hijrah, makanya topik tauhid misalkan disebut Islam radikal. Maka yang harus jadi pertanyaannya adalah, kenapa kita harus membalas keburukan itu dengan keburukan kembali, dan balas keburukan dengan kebaikan. Kalau balas keburukan dengan keburukan, nggak akan beres-beres. Seperti kisah The Jack dengan Vicky, nggak beres-beres. Saya dengan ayah saya, damai-damai aja. Ayah saya Persija, saya Vicky. Kemarin Persija menang, ayah saya bahagia, saya pun ikut sedih, ya gitu ya. Ayah saya bangunin saya, sekarang begitu bu kalimatnya. Saya lagi tidur di ruang TV, ayah saya bangunin, Bon, subuh bangunin, Bon. Masih belum bangun, nanti ayah saya bisikin ke saya, Persija juara. Udah, astagfirullahaladzim, bangun. Tapi kita nggak pernah kemudian keles, apalagi saya berusaha membunuh ayah saya, nggak pernah gitu, saya kepikir. Cukup gitu. Saya pernah pakai sweater Arema Malang. Saya main di Bandung pakai sweater Arema Malang. Sampai ada ketemu salah satu teman saya yang Viking. Beliau nanya, Ustadz kok pakai baju Arema Malang? Saya bilang, ini saya dikasih di kandang Arema. Maka saya menghargai bagaimana pemberian dari saudara saya kepada saya. Saya senang saya bisa bersilaturahmi dengan teman Arema. Saya bilang, oh Ustadz murtad sih dari Persib? Nggak murtad. Saya tetap orang Bandung, saya suka sama Persib, saya cinta sama Persib, tapi nggak bablas gitu aja. Persib menang saya bahagia, Persib kalah saya pun sedih, tapi nggak boleh larut dalam kesedihan, kan gitu. Terus aja saya tetap yakin bahwa siapapun saudara saya, nggak boleh kita nambah musuh. Apalagi ketika sudah ngaji, kita malah jadi nyinyir sama orang yang sudah hijrah gitu misalkan ya, mencaci misalkan. Kayak teman-teman sekarang ngajinya di kafe, ada aja yang nyinyir nanti. Kok ngajinya di kafe sih, nggak di masjid, masjidnya nggak ada apa, begitu. Banyak yang nyinyir, gimana ngadepin yang begitu? Biarin aja, biar orang capek dengan nyinyirannya. Kita mau ibadah begitu aja, niat karena Allah. Nih, Kopi Tera ini menjadikan kemudian silaturahmi terjalin, bahkan ada keberkahan di sini, kebawa keberkahannya di sini. Ada orang yang nggak niat datang, cuman ngelewat, lihat ada ini, ada siapa tuh? Ada apa nih rame-rame di Kopi Tera? Dia berhenti dulu, lalu dengerin ceramah, bisa. Kadang ada orang yang belum mau ke masjid, dia kemudian menerima dakwah dari tempat kopi-kopi, Bu, ada warung kopi. Makanya dulu yang namanya tempat ngopi di Jerman pada Perang Dunia Kedua, waktu itu yang namanya beer house itu banyak di mana-mana. Beer house itu dibiarkan, tapi begitu ada warung kopi itu dibubarkan. Kenapa warung kopi dibubarkan? Kalau orang minum bir itu nggak pernah ngomongin sesuatu yang benar, nggak pernah. Coba lihat, ada nggak orang yang minum bir ngomongin negara misalkan, ngomongin kerusakan pemerintah, ada nggak? Nggak ada. Tapi ketika orang ngopi itu bikinnya revolusi. Bagaimana terjadi? Ini pemerintah nih bagaimana, kok begini nih, kok begini. Saya nggak akan ngomong pemerintah di sini ya, silakan itu mah ya, insya Allah bebas itu mah ya. Saya tidak pernah ini. Tapi ketika ada warung kopi, orang semakin kritis berbicaranya. Oh kok begini sih pemerintahan kita, begini. Sampai akhirnya pada saat itu pemerintahan membubarkan warung kopi. Tahukah dulu yang namanya kopi yang paling tenar itu kopi apa? Kopi Arabica. Kan ada 3 ya Kang ya, Arabica, Liberica, yang satu lagi Robusta. Satu kopinya Arabica. Justru dulu itu bukan sekedar kopi, kopi itu dakwah. Kopinya dakwah. Kopi yang paling banyak, Bu, yang paling indah itu di mana? Yang paling banyak, Bu? Indonesia. Masya Allah. Maka ada satu buku, silakan nanti barista baca. Bukunya tentang bagaimana Java menyebarkan kemudian Indonesia menyebarkan dakwah lewat kopi. Ini kopi ini dakwahnya luar biasa. Kenapa jadi bisa ke kopi ya kita tadi ngomongnya? Ya ini tadi dakwah. Maka warung kopi dibubarkan, Bu. Jadi bayangkan dulu dakwahnya di dunia itu lewat warung kopi. Syekhul Hasan Albana, Allahu yarham rahimahullah. Hasan Albana menyebarkan dakwah lewat warung kopi dulunya. Dari warung kopi ke warung kopi. Ada nggak yang dakwah dari komunitas? Ada dulu, dari komunitas ke komunitas. Bahkan dulu ada juga seorang dai yang kemudian menyebarkan dakwah di daerah Amerika, Brazil, Latin, Bu. Namanya dai zombie. Sekarang zombie itu menjadi hantu gitu. Padahal zombie itu dai Ana lupa. Suku Indian di sana. Sampai pada saat itu terjadi genosida, pembunuhan besar-besaran di sana. 4 juta lebih umat Islam itu dibantai di sana.
Kemudian sekarang di Uighur juga lagi dimasalahin ya. Di Rohingya dibantai. Filipina dulu 90% itu muslim, sekarang habis. Umat Islam kalau minoritas dihajar, kalau mayoritas yang minoritasnya aman. Aneh. Hanya umat Islam ini luar biasa, sabar, luar biasa. Di Indonesia ini umat Islamnya sabar. Kita ada beer house misalkan di sekitar sini nggak pernah kemudian diapa-apa. Kak, insya Allah tempat ini jadi berkah. Ya silakan dakwah teruslah Kopi Terak di sini. Teman-teman dari MIM yang senantiasa buat dakwah di kafe, mudah-mudahan istiqomah. Kan MIM itu juga bukan hanya bikin dakwah di kafe-kafe, enggak. MIM juga ada dakwah yang di Masjid Trans juga, ya. Di Masjid Transnya ada dengan komunitas yang lain, Masya Allah. Nah itu senantiasa mendatangkan keberkahan buat kita semua. Nah kalau ada yang nyinyir, dah biarin aja ya. Kalau ada yang nyinyir tentang proses hijrah kita, nggak apa-apa. Basyaru wala tunafaru wa yasaru wala tuasaru. Bahagiakan mereka, jangan membuat mereka menjauh dari kita. Permudah urusannya, jangan dipersulit dah. Biasa aja. Nanti dia capek nyinyir dengan ciciran sendiri ya. Ada lagi Bunda, mungkin itu dulu wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah tidak ada yang ingin disaringkan, insyaallah mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di lain waktu dan kesempatan. Poin terakhir yang bisa diingat adalah silakan mengenang masa lalu. Silakan mengenang masa lalu akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Karena mengenang masa lalu terutama tentang dosa-dosa kita itu sangat baik. Yang tidak boleh adalah mengenang kebaikan. Merasa sudah melakukan banyak kebaikan, padahal itu yang bisa senantiasa menjerumuskan kita. Kalau yang namanya kebaikan, lupakan saja. Seolah-olah engkau tidak pernah melakukannya. Itu aja. Jangan sampai berharap dari kebaikan yang sudah pernah kita lakukan kepada seseorang buat dibalas oleh orang itu. Nggak boleh. Maka yang namanya mengenang, boleh mengenang masa lalu, mengenang dosa tapi yang berikutnya, yang kedua, lupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, banyak-banyak mengingat bersyukur kepada Allah dengan melihat ke bawah untuk urusan dunia. Yang keempat, banyak-banyak melihat ke atas kalau urusan akhirat. Kalau urusan akhirat banyak lihat ke atas. Nabi Muhammad SAW setiap harinya itu, malamnya itu beristighfar kurang lebih 70 kali. Kita kadang bermalas untuk beristighfar. Kak, yuk sama-sama kita perbanyak beristighfar kepada Allah, meluruskan niat kita, memperbaiki hijrah kita. Yuk, hijrahnya kalau sudah sampai fisik ya alhamdulillah. Hijrah ada semangatnya di fisik, mulai pakai baju misalkan pray for Palestine, pejuang 5 waktu gitu misalkan ya, udah alhamdulillah. Tinggal ditambah amal-amal yang lainnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya terakhir mungkin pesan yang terakhir untuk menjalani hari-hari kita ini, perbanyaklah kita mengingat kematian. Itu saja sih. Perbanyak kita mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian hati kita akan lembut. Silakan ibu sering-sering main ke rumah sakit ya, boleh. Nah aja Bu, diam di IGD ya, izin udah 2 jam aja, insya Allah dah dapat banyak pelajaran di sana. Bersyukur akan nikmat sehat kita insya Allah. Banyak-banyak main ke kuburan ya, bukan minta sama yang di kuburan ya. Ke kuburan cuma ngelewat juga udah insya Allah bahwa kita bakal kembali lagi ke sana. Rumah gede ya, tapi nanti kalau sudah meninggal juga jadi kecil. Kendaraan bagus, nanti kalau udah meninggal cuma pakai keranda. Baju bagus, nanti cuma pakai kain kafan. Kayak yang sebaik-baiknya kita lakukan saat ini ketika mengingat kematian, bayangkan kematian itu akan hinggap kita, kepada kita itu cepat. Cepat dalam artian sekarang kita masih hidup, belum tentu kita asar itu masih hidup. Udah cepat jadi. Maka ketika azan asar itu kesempatan kita untuk kemudian memperbaiki taubat kita. Sebelum azan bahkan kalau bisa sudah berangkat, itu yang lebih hebat. Karena kayak kita naik bus atau kita naik pesawat pun kadang 1 jam sebelum kita udah standby di bandara ya. Naik kereta 1 jam sebelum udah standby di bandara. Kenapa kalau sholat nggak bisa 30 menit sebelum udah standby? Kok nggak bisa? Kalau urusan dunia bisa gitu. Urusan dunia, pekerjaan ke Jakarta dikejar. Mau ke Jakarta sekarang cuma sekarang sampai 5 jam 6 jam, tapi karena urusan kerjaan dikejar. Tapi untuk urusan majelis ilmu kok nggak bisa kejar. Nah, cobain sekali-kali kajian Ustadz Adi Hidayat yang di Jakarta, Bekasi. Cobain datang ke situ. Perjuangan untuk sampai ke majelisnya itu luar biasa. Rasakan pengorbanan. Saya yakin beda kualitasnya. Yang dari BSD datang ke sini sama yang dari Buah Batu datang ke sini beda kualitasnya.
yang dari, mohon maaf, yang dari Bala Endah datang ke sini sama yang dari Karapitan datang ke sini beda kualitasnya. So, rasakan perbedaan kemacetannya, kesangnya, pabulitum hayam di angkota itu luar biasanya perjuangan, insya Allah. Itu dulu mungkin yang bisa disampaikan, insya Allah. Terima kasih sekali lagi untuk ikhwan dan akhwat yang sudah datang dan bermajlis ilmu bersama di Kopi Tera Jalan Burangrang nomor 14 Bandung ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kata Rasulullah SAW, siapa yang mendekat kepada Allah satu langkah, satu selangkah, atau siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatinya satu hasta, selalu 2 kali lipat lebih dekat dengan kita. Maka ketika kita berusaha lebih baik di hadapan Allah, karena Allah, insya Allah Allah akan membalas dengan kebaikan yang lebih baik, insya Allah. Jangan pernah ragu ketika kita berhijrah jalan Allah. Jangan pernah ragu ketika kita meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, nggak akan pernah rugi. Dan jangan pernah ragu ketika kita memilih sesuatu yang terbaik karena Allah. Bismillah. Nggak mau pacaran, pengennya jomblo aja, santai aja, ta'arufan, baru saya akan menikah. Jangan pernah ragu, nggak ada jodohnya, enggak. Justru Allah akan mempersiapkan jodoh yang terbaik. Jangan pernah ragu dalam meninggalkan riba misalkan, karena Allah siapkan rezeki yang berkah, insya Allah, buat kita semua. Jangan pernah ragu untuk senantiasa bersedekah, karena Allah sudah menyiapkan rezeki yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran, buat teman-teman dari SNPN 2 Angkatan 91. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa mudah-mudahan angkatan ini senantiasa bisa membawa kebaikan bagi angkatannya, bahkan angkatan ke bawahnya atau ke atasnya, bahkan bisa menjadi pionir pertama untuk bisa umroh satu angkatan bersama-sama, ya, insya Allah. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di antara kita misalkan ada yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah punya anak, saya berdoa mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Seandainya ada di antara kita yang belum memiliki keturunan atau pengen nambah anak lagi, semoga Allah memudahkannya dan Allah memberikan kesabaran kepadanya, dan senantiasa Allah berikan kemudian kebaikan demi kebaikan kepada dirinya, agar dia senantiasa kemudian bisa bersabar atas ketetapan dari Allah, dan Allah memberikan rezeki yang terbaik kepada dirinya, insyaallah. Semoga Allah memberikan keturunan yang terbaik, yang menenteramkan hatinya, menyejukkan pandangannya, insyaallah, dan menjadi penyejuk dalam rumah tangganya. Dan seandainya ada di antara keluarga kita, di antara kita yang masih punya hutang, cicilan di bank, kredit, ya saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segera lunas, insyaallah, ya. Bisa hutangnya zero gitu, ya. Jangan punya utang. Yang masih nyicil mobil, motornya, singlah lunas, insyaallah, ya. Kalau nggak ada uang buat nyicilnya gimana, Kang? Nanti kudu dibayar, ya. Kayak 3 bulan gak dicopot di jalanan, gitu. Pengalaman abdi gitu kan. Saya aneh Bu ya, motor saya bisa dicegat di pinggir jalan itu. Mohon maaf, Kang, permisi. Belum bayar ya 6 bulan. Nah, apalnya gitu kan. Subhanallah, ya. Jadi mudah-mudahan diberikan kelunasan, ya, rezeki yang terbaik, insyaallah. Bagi yang masih riba, misalkan minjem di bank, juga saya berdoa mudah-mudahan cepat lunas, ya. Semuanya bebas dari riba. Yang suaminya masih belum soleh, mudah-mudahan disolehkan, ya. Jadi rajin sholat, insyaallah. Kalau ada yang istrinya belum dihijab, mudah-mudahan diberikan hidayah buat dihijab, insyaallah, ya. Yang sudah siap nikah, belum nikah, mudah-mudahan diberikan rezeki untuk kemudian bisa menikah, ya. Atau yang sudah nikah, mau nikah lagi gitu, ya. Maksudnya kan ada, mohon maaf, mungkin ada di antara kita ada duda, ada janda kan, maksudnya gitu. Mudah-mudahan diberikan yang terbaik, ya. Oh ada, ya Allah, ya, mudah-mudahan gitu, ya. Amin, ya. Sing sabar dengan gitu, ya. Itu jomblo berkualitas itu kalau gitu, ya. Berarti apa? Jomblo berpengalaman gitu, ya. Duda dan janda itu jomblo yang berpengalaman, ya. Jadi insya Allah diberikan kesabaran juga, dan mudah-mudahan ujian dalam rumah tangganya senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita semua, ya, insyaallah. Itu dulu Bunda. Itu dulu ya, terus kita ditanya. Astagfirullah. Mohon maaf, ya. Fastabiqul khairat fisabilillah, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Silakan kalau ada yang belum makan boleh makan dulu, nanti bayarnya silakan gratis.
gratis dari panitia. Bayar masing-masing ya. Insyaallah. Sedekah ke Kopitra, kalau harga ice leciti 21.000, bayarnya 30.000, itu lebih berkah bagi kita ya. Karena kita memakmurkan kafe ini, nanti kafe ini akan memakmurkan lagi umat, kan yang punyanya muslim. Kalau yang punyanya muslim, kasih aja yang banyak, Bu. Harganya berapa ini? Ice leciti 21. Ini aja 50.000. Ini kembaliannya Ustaz, enggak usah, gitu aja. Bilang. Nanti dibikinin tuh buku-buku berkah, Bu. Ada buku-buku muslim di sini ya, insyaallah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.